Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa peminat kajian 30 menit Al-Hikmah TV Jakarta rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ini yang insya Allah akan berlangsung selama 30 menit ke depan, dipandu oleh saya Misroji M.Ikom, dan kami telah menghadirkan satu narasumber yakni Al-Ustadz Dr. M. Yusuf Siddiq MA. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Yusuf ini adalah salah seorang pengajar di Stidi Al-Hikmah Jakarta dan juga dai serta pembicara kajian Islam di berbagai forum ilmiah di dalam maupun di luar negeri. Insya Allah beliau akan menjadi narasumber kita pada edisi keempat ini dengan tema Ghazul Fikri di era kini. Kita memahami bahwa suasana fenomena dunia Islam ketika berakhir masa kolonialisme di abad ke akhir 20 muncul ataupun gerakan-gerakan kebangsaan nasionalisme yang kemudian memerdekakan bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Nah, kita paham juga bahwa mayoritas penduduk di Indonesia maupun di beberapa negara yang terlepas dari penjajahan adalah Muslim. Namun ketika penjajahan berakhir dan mereka atau kita kaum muslimin berusaha untuk menunjukkan jati diri kita, lantas yang terjadi adalah ada beberapa negara atau sebagian negara tertentu yang masih menginginkan negara-negara yang dulunya dijajah untuk kembali dijajah. Tapi catatannya adalah bahwa untuk era sekarang kita atau mereka tidak bisa menjajah dengan fisik atau senjata. Nah, kemudian muncullah ada istilah Ghazul Fikri. Memang sebagian dari kita sudah akrab dengan istilah ini, tetapi ada juga beberapa saudara-saudara kita yang belum memahami makna Ghazul Fikri, perang pemikiran atau invasi intelektual. Nah, untuk membahas lebih jauh kita akan berdialog dengan Ustadz Yusuf Siddiq. Baik Ustadz, yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ustadz terhadap Ghazul Fikri atau perang pemikiran dalam lintasan sejarah dunia barat dan di dunia Islam? Terima kasih Ustadz Misroji atas kesempatannya terkait dengan Ghazul Fikri. Ghazul Fikri itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Al-Ghazwu artinya perang, Al-Fikri pemikiran. Al-Ghazul Fikri adalah perang pemikiran. Perang itu adalah untuk merubah kondisi ya dari terjajah kepada merdeka. Itu Al-Ghazwu ya. Atau merubah kondisi dari status merdeka menjadi terjajah. Itu Ghazwu. Jadi itu Al-Ghazwu atau perang dengan fisik. Jadi yang dilakukan oleh penjajah di saat mereka datang ke negara-negara Islam ya, antara lain Indonesia, adalah untuk menguasai ya yang tadinya kita merdeka dijadikan terjajah ya. Menguasai sumber daya. Sumber daya. Dan juga begitu juga di saat Rasulullah berperang merubah kondisi ya di mana umat Islam saat itu dizalimi menjadi merdeka gitu kan. Ya. Jadi itulah perang. Perang fisik ya itu udah saya kira udah kita paham semua. Tapi terkait dengan Ghazul Fikri, yaitu mereka merubah pemikiran umat Islam ya yang didasari oleh tauhid, iman dan lain-lain ya kepada pemikiran yang bebas, liberal dan lain-lain. Jadi dan ini Ghazul Fikri sudah berlangsung dari sejak masa dahulu ya. Timbulnya fitnah ya hadithul ifki itu adalah Ghazul Fikri juga ya. Ghazul Fikri. Jadi sejak masa Nabi sudah ada Ghazul Fikri. Jadi, sejak masa Nabi sudah ada Ghazul Fikri. Ya, mereka kesankan bahwa istrinya Rasulullah seperti apa gitu kan di dalam cerita
fitnah yang yang melanda Aisyah, ya, yang menyerang Aisyah, itu adalah ghazwul fikri, ya. Jadi supaya umat Islam tidak mengkultuskan keluarga Nabi, gitu kan, sehingga akhirnya penghormatan mereka, pandangan mereka terhadap Nabi jadi berubah. Itu tujuan mereka. Itu yang dilakukan oleh kaum munafikin ya di masa Rasulullah. Di saat Rasulullah wafat pun ghazwul fikri bukan main, ya. Timbulnya Syiah itu ghazwul fikri juga. Ya, ghazwul fikri. Di saat Abu Bakar diangkat jadi khalifah, ini orang Syiah, ya, merubah pemikiran umat Islam, ya, mengatakan bahwa Ali adalah keluarga Rasulullah, dia yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah, dan banyak hadis yang menyebutkan kedudukan Ali di mata Rasulullah, ya, seperti hadis yang sering didengung-dengungkan, ya, Ali minni bimanzilati Harun min Musa, ya. Jadi kedudukan Ali bagiku, ya, seperti kedudukan Harun bagi Nabi Musa. Itu sering didengung-dengungkan, ya. Hadisnya memang sahih, tapi bukan maksud Rasulullah bahwa Ali yang paling berhak jadi khalifah. Tapi hadis itu adalah untuk ghazwul fikri juga, ya. Sehingga umat Islam banyak yang terpengaruh, ya. Munculnya Syiah itu dari ghazwul fikri juga. Jadi ghazwul fikri bukan hanya sejak di era abad 20, ya, di era penjajahan, ya, tapi dari sejak masa Rasulullah sudah ada ghazwul fikri, ya, karena untuk menyerang Islam, ya, itu kalau secara fisik mereka susah untuk menyerang Islam secara fisik, karena orang Islam itu ada semangat jihadnya dan lain-lain. Tapi dengan ghazwul fikri itulah mereka bisa menghancurkan umat Islam. Mereka menghancurkan umat Islam. Dan banyak sekali setelah wafat Rasulullah, ya, di awal-awal abad Islam, ya, seperti hadis banyak diserang, ya, hadis banyak diserang, ya. Kenapa, ya, seperti misalnya mereka menyerang Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kok Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Padahal Abu Hurairah itu hidup bersama Rasulullah hanya 3 tahun saja. Jadi mereka mencoba untuk menjadikan umat Islam ragu terhadap hadis. Ragu terhadap hadis. Diseranglah Abu Hurairah, ya. Kok Abu Hurairah yang paling, sebentar dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Kok hadis banyaknya dari Abu Hurairah? Padahal Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama Rasulullah. Itu adalah salah satu ghazwul fikri juga. Itu pandangan Ustaz itu ghazwul fikri, ya. Artinya memang sudah lama, ya. Dari masa dahulu, tapi Ustadz, kenapa istilah ini tidak begitu populer di kalangan umat Islam secara umum, gitu, ya, ghazwul fikri ini? Mungkin terkenalnya atau akrabnya di telinga para, ya, mungkin aktivis atau kelompok harokah dan tidak menyeluruh, gitu. Ini kira-kira kenapa, Ustaz? Inilah salah satu ghazwul fikri juga. Ghazwul fikri juga. Jadi mereka mencoba untuk menjadikan umat Islam lengah, gitu kan. Termasuk dengan lengah. Istilah ini. Iya, istilah itu sendiri, gitu kan. Jadi umat Islam lengah bahwa ada cara untuk menguasai umat Islam, untuk merubah cara berpikir umat Islam itu dengan menyerang pemikirannya. Keraguan-raguan umat Islam terhadap syariat Islam adalah bagian daripada ghazwul fikri. Jadi mereka mencoba semua syariat-syariat Islam itu dicoba untuk dijadikan umat Islam ragu, ya, ragu terhadap itu sendiri, ya. Jadi banyak seperti misalnya, ya, kalau sekarang ini kan umat Islam nggak menyadari, ya, ghazwul fikri seperti kita sepertinya agak aneh saat mendengar kalimat khilafah. Khilafah. Ini juga adalah ghazwul fikri juga. Jadi seperti khilafah itu sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang terlarang, gitu kan, ya. Padahal khilafah itu sendiri adalah bagian dari ajaran Islam. Nabi sendiri mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ikutin sunnahku dan sunnah khalifah setelah aku. Gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kalimat khilafah bukan hal yang menakutkan. Bukan hal yang yang perlu kita waspadai. Justru itu bagian dari ajaran Islam. Khilafah tak lebih adalah kita memilih pemimpin yang layak untuk jadi pemimpin, bukan hanya pemimpin negara tapi pemimpin agama sekaligus. Itu yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidun seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Mereka bukan hanya sebagai kepala negara tapi juga
sebagai imam, sebagai khotib ya, sebagai penceramah gitu kan ya. Komplit dah ya. Iya, komplit. Jadi itu yang dimaksud dengan khilafah. Jadi wajar-wajar saja umat Islam kepengen memiliki khilafah. Jadi Ghazwul Fikri ya merubah cara pandang umat Islam terhadap agamanya sendiri, sehingga hal-hal yang sepertinya hal yang biasa gitu kan banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang menjadikan mereka takut justru. Ya, seperti hal yang menakutkan ya. Padahal itu adalah hal yang biasa yang tidak perlu ditakutin sama sekali. Iya, Ustaz. Kemudian bila dikaitkan dengan sejarah perang, di mana dalam sejarah tercatat perang salib yang menghabiskan waktu panjang, lalu dilanjutkan dengan era kolonialisasi, lantas bangsa-bangsa yang berpenduduk muslim berhasil memberikan diri dan penjajahan tersebut berlanjut pada Ghazwul Fikri. Bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan hal yang demikian? Jadi lepasnya penjajahan, sekarang bangsa-bangsa yang mayoritas muslim atau bermuslim sudah memberikan diri, itu bagaimana Ustadz memandangnya? Jadi sekarang umat Islam justru harus lebih waspada terhadap Ghazwul Fikri. Jadi mereka sudah nggak menyerang umat Islam lewat fisik, tapi mereka menyerang lewat pemikiran, lewat pemikiran, dan itu masuknya lewat lewat sarana media sosial yang ada ya, lewat buku-buku gitu kan ya. Banyak sekali buku-buku yang menyerang Islam ya, yang mencoba untuk menjadikan umat Islam ragu terhadap agamanya sendiri ya. Jadi seperti kalau dulu gitu kan ya, kalau dulu di pertengahan abad ke-20 banyak orang Indonesia yang mengatakan bahwa nggak penting sholat ya, yang penting kita selalu ingat sama Allah gitu kan. Nah, itu sepintas sepertinya bahasanya nggak terlalu nyeleneh gitu kan. Tapi banyak orang Islam termakan, akhirnya mereka ninggalkan sholat gitu kan, ninggalkan sholat. Jadi makanya di dalam agama Islam ada istilahnya al-maqasid. Maqasid itu menjaga 5 hal: agama, jiwa, akal, harta, dan kemudian kehormatan. Ya, salah satunya adalah menjaga agama. Jadi agama umat Islam harus dijaga. Makanya dalam Islam kita ada kewajiban sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya umat Islam menyadari bahwa dia punya agama, dia punya Allah, dia punya Tuhan gitu kan ya. Jadi jangan sampai lepas dari Allah sama sekali. Jangan sampai lepas. Makanya ada kewajiban sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, supaya umat Islam interaksinya dengan Allah itu terus menerus, interaksi dengan agama terus menerus. Itu salah satu unsur maqasid ya. Iya. Jadi itu salah satu tujuan daripada kita sholat, gitu kan, puasa gitu kan, supaya puasa Ramadan gitu kan, 11 bulan mungkin umat Islam udah lalai dari agamanya. Ramadan balik lagi. Betul. Gitu kan, dikembalikan lagi. Begitu juga di saat kita mau menjaga umat Islam dari Ghazwul Fikri, harusnya mereka diajak terus menerus diajak ke masjid, majelis taklim gitu kan, ya, didengungkan ayat Quran ya, dibacakan ayat Quran, disampaikan ceramah, disebarkan diposting terkait dengan ceramah-ceramah yang bagus kepada mereka gitu kan ya. Sama dengan Islam ya, kenapa kita diwajibkan puasa Ramadan ya? Mungkin 11 bulan umat Islam udah lepas, sudah jauh dari agama gitu kan, Ramadan balik lagi. Balik lagi ya. Termasuk juga mungkin masalah tadhiyah, pengorbanan kan, ada Idul Qurban. Jadi kurban, selama ini umat selama ini lupa untuk mengorbankan sesuatu yang berharga dari hartanya gitu kan. Setiap hari raya kurban kembali lagi, ingat lagi bahwa kita ada sesuatu yang harus kita korbankan dari apa yang kita milikin gitu kan. Zakat juga mungkin kita mencari rezeki selama setahun lupa gitu kan ya, bahwa rezeki itu adalah sebagian harus disalurkan kepada fakir miskin, ada kewajiban berzakat. Jadi itu salah satu cara untuk supaya umat Islam selamat dari Ghazwul Fikri. Saat kita kan tidak bisa menafikan adanya kelompok-kelompok entah ya kalangan asing barat dan sebagainya yang Islamofobia, yang enggak cuma di barat, artinya di dalam negeri juga ada. Nah, bagaimana Ustadz melihat upaya-upaya mereka dalam meneguhkan atau menyebarkan Ghazwul Fikri ini? Nah, ini termasuk juga terkait dengan Islamofobia ya. Bukan main, banyaknya baik di Amerika, di Eropa ya, yang sekarang terjadi ada orang hitam yang ditembak gitu kan ya. Itu saya sepertinya di Wisconsin ya. Yang terakhir ini.
Wisconsin. Wisconsin, maaf. Wisconsin itu termasuk negara bagian di Amerika yang banyak imigran Muslim. Ya, banyak dari Saudi, banyak dari Somalia. Ustaz pernah ke sana? Pernah saya. Oke. Ada universitas di situ, banyak orang Islam yang sekolah di situ, termasuk orang Saudi yang banyak di situ. Jadi kalau kita datang ke restoran, itu banyak orang Saudi, restoran-restoran Muslim. Timur Tengah ya. Banyak orang Saudi di situ. Ya. Jadi Wisconsin itu termasuk daerah yang banyak pelajar-pelajar dari negara-negara Arab, ya. Arab, Islam, Muslim. Arab Muslim, iya. Dari Sudan, dari Saudi, ya, dari Palestina yang banyak ke situ, ya, Somalia, itu Somalia banyak di sana, ya. Jadi makanya saya belum membaca lebih jauh siapa yang terbunuh di sana itu, dan menurut saya adalah orang Muslim, makanya ada yang baca Al-Fatihah sebelumnya. Ini Islamophobia, jadi Islamophobia, Islam seperti digambarkan sesuatu yang menakutkan, ya. Ancaman seperti ancaman gitu kan, ya. Ancaman, padahal nggak ada yang Islam adalah agama yang Islam rahmatan. Islam itu artinya damai, ya. Islam sendiri artinya damai. Jadi Islam agama yang mengajak kedamaian, dan nggak ada istilah jihad di dalam Islam kecuali kalau Islam diserang, ya. Kalau nggak diserang sama sekali, maka nggak ada kalimat jihad sebenarnya, ya. Jadi makanya terkait dengan ayat jihad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan kepada mereka yang diperangi, ya, untuk berjihad karena mereka dizolimi, ya. Makanya ayat jihad itu banyaknya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surat yang berbicara tentang orang-orang yang tertindas. An-Nisa perempuan, ya. Anak yatim dan orang yang dizolimi, jihad. Makanya tiga ini yang dibicarakan di surah An-Nisa, ya. Bicara tentang anak yatim, ya, ayat warisan, ya, itu ada di surah An-Nisa. Kenapa? Karena warisan terkait dengan anak yatim yang dizolimin, hak mereka nggak diberikan dari warisan ayahnya, gitu kan. Ya, perempuan terkait dengan perempuan, gitu kan, banyak perempuan yang ditindas, gitu kan, ya, karena lemah, dianggap lemah. Iya, makanya Islam dalam Islam, gitu kan, menceraikan perempuan main-main pun dianggap serius. Kenapa? Karena dulu sering diancam perempuan itu dengan cerai. Kamu main-main, saya cerai. Kamu main-main dianggap cerai dalam Islam. Makanya jadi itu sebenarnya kenapa dalam Islam itu seorang suami walaupun main-main mengucapkan kamu saya ceraikan, gitu kan, langsung cerai, itu untuk melindungi perempuan. Jadi perempuan jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan. Ente mengucapkan cerai, gitu kan, ya. Jadi nggak boleh dipermainkan. Jadi itu sebenarnya untuk melindungi perempuan. Jadi Islam adalah agama yang membela orang yang lemah. Makanya kalau kita perhatikan, kalau di Amerika, itu orang hitam umumnya masuk Islam. Orang hitam umumnya masuk Islam. Kenapa? Karena di sana itu kan kulit putih sama kulit hitam benar-benar dibedakan, ya. Dan cuman Islam yang tidak membedakan itu. Islam yang tidak membedakan warna kulit, ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Tidak ada yang lebih mulia kecuali orang yang paling bertakwa. Jadi mereka mendapati Islam yang membela mereka, gitu kan. Jadi makanya kalau kita lihat di Amerika, orang hitam umumnya masuk Islam, ya. Muhammad Ali, ya. Mike Tyson, ya, masuk Islam, ya. Orang hitam kalau mereka sudah belajar Islam, mereka dapatin di sinilah, ya, saya mendapat perlindungan, ya. Beda dengan di Amerika. Kalau Amerika membedakan antara kulit putih, kulit hitam. Kulit hitam itu dianggap rendah, gitu kan, ya. Tapi dalam Islam tidak, gitu kan. Jadi ini yang perlu Islamophobia, ya. Islamophobia itu mereka gambarkan Islam itu seperti hal yang menakutkan, padahal sebaliknya. Kasus 11 September, ya, 11 September menyebabkan orang akhirnya mempelajari ada apa dalam Islam, ya. Justru dengan kasus 11 September, kejadian 11 September, banyak orang masuk Islam. Setelah mereka pelajari, ternyata Islam tidak seperti yang mereka gambarkan. Tidak seperti yang mereka gambarkan. Ya, atau tidak seperti apa yang selama ini mereka dapatkan dari informasi yang tadi, ya, Zulfikri. Iya. Ya. Terus dalam konteks Zulfikri ini kan ada 3 hal yang dibidik untuk melemahkan terutama generasi Islam nih, yang biasa disingkat dengan 3F, ya, food, fashion, fun, atau film. Nah, bisakah Ustadz menjelaskan konsep semacam ini?
Jadi terkait dengan apa makanan gitu kan misalnya gitu kan ya, makanan ya, Islam sebenarnya nggak banyak mengharamkan makanan. Sebenarnya ini yang banyak salah pemahaman sebagian. Ya, Islam nggak banyak mengharamkan makanan. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Ya, katakan wahai Muhammad, tidak ada dari yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan ya dari makanan kecuali cuma itu ya. Iya, dibatasin. Iya, dibatasi. Iya. Kecuali maitatan, bangkai. Aw daman masfuhan ya, darah cair, aw lahma khinzir atau daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Wal munkhaniqatu wal mauqudah, atau yang mati bukan disembelih gitu kan. Jadi itu aja yang diharamkan yang ada dalam Quran. Makanya kalau kita lihat mazhab Maliki yang mengharamkan cuma 5 ini aja. Mazhab Maliki yang mengharamkan cuma 5 ini aja. Kenapa? Karena Allah sudah batasi dalam Quran. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i agak lebih luas. Mazhab Syafi'i itu terkenal dengan mazhab yang hati-hati, sehingga banyak yang diharamkan, yang lain juga yang disebutkan di dalam hadis ya, seperti binatang buas ya. Tapi binatang buas juga nggak semua binatang buas diharamkan menurut mazhab Syafi'i. Binatang buas yang diharamkan hanya binatang buas yang memangsa manusia. Yang nggak memangsa manusia tidak ya. Antara hewan saling memangsa juga, tapi tidak dia termasuk yang diharamkan. Yang memangsa manusia seperti buaya, singa, macan, itu yang diharamkan. Yang nggak memangsa manusia tidak. Ya, kemudian yang diharamkan lagi adalah hewan yang dihormatin seperti kucing, ya, kodok, itu termasuk hewan yang dihormatin. Ya, kodok karena Nabi pernah mengatakan di dalam hadis, la taqtulud tifda fa inna sautahu tasbih. Jangan bunuh kodok karena suaranya tasbih. Jadi kodok kalau krok itu suaranya tasbih. Jadi nggak banyak sebenarnya yang diharamkan, nggak banyak ya. Kemudian keledai itu pun nggak semua keledai jinak yang diharamkan. Ya, adapun keledai liar halal. Keledai liar halal. Jadi nggak banyak yang diharamkan dalam Islam, sedikit. Ya, adapun yang hidup di darat dan di laut, amfibi, nggak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada dalilnya itu, ya, nggak ada dalilnya. Jadi ini artinya bahwa salah kalau ada yang mengatakan bahwa Islam banyak mengharamkan makanan, ya, sehingga Islam sepertinya mengekang kebebasan. Tidak ya, nggak banyak yang diharamkan, apalagi terkait dengan makanan laut ya. Makanan laut semuanya boleh ya, semuanya boleh, nggak ada yang diharamkan sama sekali. Tapi di sisi lain seperti ini Ustaz, jadi food ini maksudnya perang pemikirannya, artinya ketika orang misalnya di orang urban ya, orang di kota itu kan sekarang nampaknya tidak melulu halal atau enggaknya gitu, tapi yang penting enak, lezat, dan punya prestise. Ya kan ada di entah resto tertentu atau kafe-kafe tertentu gitu yang atau sajian makanan khas misalnya coklat, yang penting enak, tapi sebenarnya kan kandungannya orang tahu, dan itu nggak ada. Kalau sekarang kan ada label halal untuk menunjukkan bahwa ini sudah diteliti oleh LPPOM MUI. Tapi orang akhirnya karena Gozul Fikri, karena gaya hidup dan sebagainya itu tidak bertekan, maka kemudian nanti kemungkinan ya, kalau menurut analisa Ustadz Yusuf seperti apa, artinya apa, ketika orang nggak lagi memperhatikan halal, yang penting gaya hidup enak, dan nah seperti itu. Gimana Ustaz? Food ini ya, terkait dengan food. Yang pertama bahwa menentukan seorang itu taat dan tidak adalah aturan. Jadi di saat kita yang penting enak, berarti kita nggak ada aturan. Berarti kita sendiri yang menentukan. Jadi yang menentukan seorang itu taat dan tidak ya, itu adalah aturan. Jadi Allah Subhanahu wa taala haramkan sebagian makanan ya, itu untuk menguji kita sejauh mana kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlepas ya yang diharamkan itu ada mudaratnya atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kalau kita orang Islam, sami'na wa ata'na. Yang saya dengar haram ya udah saya haramkan, taat gitu kan. Jadi aturan-aturan Allah yang mengharamkan itu adalah untuk menguji sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang enggak taat kepada Allah ya ancamannya neraka ya. Ancamannya neraka. Jadi di surga itu kan bagus semua. Kenapa Allah haramkan buah khuldi kepada Adam ya? Padahal surga kan bagus semua. Itu kan buah surga namanya. Buah surga. Kenapa diharamkan? Harus ada yang dilarang.
supaya tahu bahwa dia taat atau tidak gitu kan. Di saat nggak taat ada hukumannya keluar dari surga gitu kan. Betul, iya, Itu iya. Nabi Adam keluar dari surga gitu kan. Jadi sama dengan apa di negara kita juga, kita naik motor gitu ada aturannya, pakai helm, bawa SIM itu kan. Itu sebenarnya secara kalau pakai logika gitu kan ya, motor saya, ya, badan saya, saya mau mati saya yang mati katanya gitu kan. Tapi enggak kan aturan untuk mengetahui siapa yang taat dengan aturan, siapa yang tidak. Jadi orang Islam ya taat kepada aturan bukan berarti hidupnya dikekang, bukan. Ya, sejauh mana dia taat kepada Allah. Karena perasaan seorang Muslim ya ingin taat kepada Allah itu beda dengan orang yang dia nggak mau taat kepada siapapun ya. Justru pemerintah dengan perasaan umat Islam yang ingin taat seperti itu mendidik dia untuk taat kepada pemerintah juga. Jadi orang Islam dia ikut aturan gitu kan. Dia terbiasa dengan ikut aturan ya. Ini nggak boleh, ini boleh gitu kan. Jadi terbiasa dengan aturan gitu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah yang penting enak gitu kan, nah, ini orang seperti ini pemikirannya sebenarnya nanti rusak. Jadi pemerintah harusnya yang seperti ini yang berpotensi melanggar aturan. Kenapa dia nggak mau aturan? Ya, nggak mau aturan. Betul. Dan itu huzul fikri yang ditanamkan. Semacam itu artinya ya, generasi muda lupa akan jati diri bahwa Islam itu ada yang halal, ada yang haram, dan sebagainya gitu ya. Dan yang haram itu nggak banyak dan untuk menguji sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan huzul fikri juga terkait dengan gaya hidup itu Ustaz. Artinya gini, kan kalau jujur ya di Indonesia ini sekarang lagi demam drama Korea lah, apa ala-ala Korea dan sebagainya. Kan kita bisa menyaksikan sekilas ya bahwa dari cara pakaian, makanya ada fashion tadi kan, pakaiannya juga yang apa fun ya, dan yang sempit-sempit itu ya, yang pendek, artinya itu konon sebagai bagian dari huzul fikri, bagaimana menginvasi umat Islam terutama generasi muda untuk lalai akan hakikatnya gitu. Lalai akan hakikatnya dan lalai akan kewajiban dia untuk menutup aurat ya. Menutup aurat. Kenapa Islam mewajibkan untuk menutup aurat? Ya supaya nggak terjadi kerusakan. Karena kalau kita nggak nutup aurat maka menyebabkan lawan jenis terpancing, gitu kan? Ya bangkit nafsunya gitu syahwatnya. Kan ya. Jadi itu bangkit syahwatnya karena kita buka aurat kita gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Ya makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kepada wanita ya yudniyan min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan jilbab mereka agar mereka dikenal dan mereka terjaga, gitu kan? Terjaga. Jadi terjaga dari gangguan-gangguan gitu kan. Jadi untuk keamanan sendiri ya, keamanan sendiri. Sebenarnya Islam itu luar biasa ya Ustaz ya, melindungi perempuan dengan berbagai macam ini ya. Sekarang dengan adanya COVID sekarang kita nggak boleh kontak fisik ya. Islam dari dulu sudah melarang untuk kontak fisik kalau lawan jenis gitu kan. Lawan jenis gitu kan. Dari balik COVID salah satunya itu. Jadi dulu dalam kondisi COVID kita harus pakai masker gitu kan ya pakai cadar berarti biasa aja berarti. Jadi nggak perlu dilarang. Orang pakai cadar dia justru untuk menyelamatkan ente, bisa jadi dia bawa virus gitu kan. Bisa jadi dia bawa virus yang akan nular sama ente gitu kan. Jadi kalau dia bawa cadar, alhamdulillah saya terlindungin dari bakteri-bakteri yang keluar dari mulut dia gitu kan. Baik, kita terakhir nih Ustaz. Jadi bagaimana peran umat Islam ketika telah menyadari adanya huzul fikri ini, udah sadar itu gimana nih? Jadi bagaimana peran umat Islam di saat menyadari banyaknya huzul fikri kita kembali kepada sumber asal kita yaitu Quran, Sunnah. Ya sering-sering baca Quran. Makanya Islam menganjurkan mensunnahkan untuk selalu baca Quran. Ya iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Quran itu akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat untuk orang yang selalu berteman dengan Quran. Jadi kita dianjurkan untuk selalu berteman dengan Quran setiap saat kita baca Quran. Kenapa? Karena dengan kita baca Quran, pertama menyejukkan hati kita ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena itu bagian daripada zikir menenangkan hati. Dan juga isi kandungan-kandungan Quran juga bisa jadi pelajaran buat kita dan bisa kita selalu kembali kepada ajaran Islam yang benar. Ajaran Islam. Jadi umat Islam jangan lupakan Quran, senantiasa berpegang kepada Quran ya, selalu baca hadis gitu kan, supaya kita nggak melenceng, nggak tergoda dengan godaan yang bukan main banyaknya yang akan merusak pikiran kita. Pikiran kita itu adalah huzul fikri. Dan juga
antisipasi yang kedua adalah jangan lupa anak-anak kita diarahkan, ya. Makanya Islam kalau pendidikan di dalam Islam, ya, boleh mendidik anak dengan keras. Ya, keras tapi bukan berarti nyakitin, bukan, ya. Makanya di dalam hadis muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin, ya. Jadi perintahkan anak kalian sholat di saat usia 7 tahun, 10 tahun nggak sholat boleh dipukul, tapi pukulannya nggak menyakitkan, nggak menyakitkan. Jadi kenapa boleh dipukul gitu kan, ya? Karena memberikan rasa takut pertama kali. Takut dulu, nggak masalah, takut dulu gitu kan, ya. Sama dengan pemerintah, ya. Pemerintah kenapa mereka mewajibkan pakai sabuk kalau menaik kendaraan, ya. Jadi kalau nggak pakai sabuk maka dendanya sekian gitu kan. Betul. Itu rasa takut dulu supaya apa? Supaya selamat. Supaya selamat. Kalau nggak ada rasa takut seperti itu, kita nggak ancam gitu kan, kalau nggak pakai sabuk maka nggak akan dikenakan, itu orang akan nanti banyak yang korban nantinya. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya menyelamatkan. Jadi Islam membolehkan, ya, anak untuk dipukul, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan. Pukulan, ya, kasih sayang, ya. Kasih sayang, ya. Jadi untuk supaya dia jerah. Dulu waktu saya masih kecil dulu, ya, kalau nggak bangun sholat subuh udah disiap pukulan, ya, sama orang tua. Dulu orang tua udah biasa. Kalau sekarang udah dilaporkan ke polisi, ya. Jadi udah dianggap melanggar HAM segala gitu kan, ya. Justru dengan itu kita terbiasa, ya. Zulfikri lagi gitu kan. Jadi harusnya urusan anak di dalam rumah gitu kan, selama itu tidak membahayakan nyawa dia, itu adalah wewenangnya ayah. Ayah yang berhak untuk mendidiknya, ya. Jadi itulah kalau wewenang ayah tadi dibatasin, justru menyusahkan orang lain nanti di saat dia keluar dari rumah. Iya, betul. Jadi biarkan ayah yang mendidiknya gitu kan, ya. Itulah adalah pendidik pertama bagi dia, gitu kan. Betul. Dia berhasil di sini, insya Allah di luar berhasil. Tapi nggak berhasil di sini, di luar lebih lagi nggak berhasil. Jadi kalau ayahnya saja dia nggak taat gitu kan sama ayahnya, apalagi orang lain. Orang lain, kan? Betul. Jadi itu pendidikan. Jadi kita pendidikan, dan anak jangan sembarangan kita sekolahkan. Jadi nggak sekedar kita karena tanggung jawab anak itu, kalau anak jadi orang yang nggak benar, nanti orang tuanya bertanggung jawab. Walaupun dia sudah meninggal, dosa yang dilakukan sama anak dia bertanggung jawab. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang yang sudah beriman, keimanannya diikuti oleh anak keturunannya, maka kami akan gabungkan tempatnya di akhirat nanti, dan kami akan berikan pahala yang dilakukan oleh anaknya karena dia yang sudah mendidiknya. Ya, tapi apa kata Allah? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tapi kalau sebaliknya, tanggung jawab dia juga. Jadi kalau sebaliknya dia nggak mendidik, dia sekolahkan di sekolah yang non muslim gitu kan, sehingga anaknya nggak pernah kenal sholat gitu kan, nggak sholat, nggak menjadi orang yang soleh, maka orang tua bertanggung jawab. Dia yang menjadi penyebabnya gitu kan. Jadi pendidikan itu penting. Iya, baik Ustadz Yusuf, Dr. Yusuf, jazakallah khairan katsira atas waktunya. Alhamdulillah 30 menit telah kita lalui. Pemirsa, demikian kajian 30 menit Al-Hikmah TV. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi dalam tema yang lain dan narasumber yang berbeda, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.